Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Nurrohmah, Mufti Risafanti Yasmin, Ufi Fikrotul Amna, dan Muhammad Al-Farizi. Kami akan menjelaskan sedikit mengenai Retroviridae. Retrovirus merupakan virus yang termasuk ke dalam kelompok virus Retroviridae, di mana retrovirus sendiri merupakan virus berkapsul yang memiliki genom RNA dan bereplikasi melalui intermediate DNA. Nah, retrovirus memiliki struktur, komposisi, dan cara replikasi yang sama. Serta retrovirus memerlukan enzim reverse transkriptase untuk melaksanakan transkripsi balik dari genom RNA menjadi DNA, yang kemudian dapat berintegrasi ke genom inang karena adanya enzim integrasi. Nah, karena enzim reverse transkriptase tidak memiliki aktivitas proofreading atau seperti yang dimiliki oleh DNA polimerase, maka retrovirus akan cepat sekali untuk bermutasi. Hal tersebut yang menyebabkan virus dengan cepat menjadi resisten terhadap obat antivirus, sehingga menyulitkan pengembangan vaksin yang efektif terhadap retrovirus. Pembahasan selanjutnya mengenai Retroviridae yaitu ada identifikasi dan morfologi, klasifikasi, sifat umum, siklus replikasi Retroviridae, penanganan sampel HIV, penyakit, diagnostik untuk HIV, penanganan dan pencegahan. Berikut ini merupakan gambaran dari virion retrovirus yang merupakan identifikasi dan morfologi dari Retroviridae. Nah, sudah kita ketahui bahwa retrovirus merupakan virus berkapsul yang memiliki genom RNA dan bereplikasi melalui intermediate DNA, serta virion berdiameter 80-100 nanometer dan membran lipid sebelah luarnya bergabung dengan glikoprotein. Adapun bentuk dan lokasi dari protein internal mencirikan berbagai variasi genus retrovirus, serta RNA virion berukuran 7-12 kilobit dengan berbentuk linear, rantai tunggal, dan mempunyai polaritas positif. Adapun temuan klinis untuk retrovirus diantaranya demam, sakit kepala, mual, diare, dan adanya pembengkakan kelenjar getah bening pada leher, ketiak, dan pangkal paha. Nah, selanjutnya gejala yang menunjukkan stadium lanjut dari HIV yaitu diantaranya ada kehilangan berat badan dengan cepat, batuk kering, demam atau berkeringat pada malam hari, kelelahan, diare berkepanjangan, depresi, serta gangguan syaraf. Berikut ini merupakan klasifikasi Retroviridae. Nah, berdasarkan genomnya, retrovirus dibagi menjadi 2 kategori besar, yaitu retrovirus simple dan kompleks, di mana semua retrovirus mengandung 3 domain utama yang mengkode protein virion, yaitu yang pertama GAG yang mengarahkan sintesis protein internal yang akan membentuk kapsid, matriks, dan nukleoprotein. Yang kedua, POL mengandung informasi untuk enzim reverse transkriptase dan integrase. Dan yang ketiga, MV yang mengandung komponen permukaan dan transmembran dari protein envelope virus. Nah, selanjutnya retrovirus dibagi menjadi 6 genus, di mana 5 dari genus ini menunjukkan potensi sebagai onkogen atau onkovirus, dan 2 grup lagi merupakan lentivirus dan spumavirus. Berikut ini adalah bagan dari
Klasifikasi Retroviridae keluarga virus. Ada alpha retrovirus, beta retrovirus, gamma retrovirus, delta retrovirus, epsilon retrovirus, lentivirus, dan juga spumavirus. Klasifikasi pertama dari Retroviridae yaitu alpha retrovirus. Alpha retrovirus adalah retrovirus sederhana yang berasal dari burung dan merupakan retrovirus pertama yang ditemukan, terutama pada ayam yang menyebabkan penyakit leukemia dan juga sarkoma. Ciri-ciri virion dari genus ini yaitu berselubung, berbentuk bulat hingga pleomorfik, dan juga berdiameter 80 hingga 100 nanometer. Spesies virus dari genus ini yaitu Rous sarcomavirus dan juga Avian sarcomavirus leukosis. Yang kedua itu ada beta retrovirus. Ciri-ciri dari beta retrovirus yaitu berbentuk bulat hingga pleomorfik, berselubung, dan juga berdiameter 80 sampai 100 nanometer. Spesies dari genus ini yaitu ada mouse virus tumor mamae atau virus tumor mamae tikus, Jaxecte domba retrovirus atau beta retrovirus yang merupakan agen penyebab kanker paru-paru yang menular pada domba. Penularannya kebanyakan melalui susu yang sudah terinfeksi. Klasifikasi yang ketiga yaitu gamma retrovirus. Gamma retrovirus adalah virus sederhana yang ditemukan pada tikus, kucing, burung, dan juga oa kera. Mereka menyebabkan berbagai penyakit seperti sarkoma, leukemia, dan penurunan kekebalan pada mamalia, reptil, dan burung. Virion dari genus ini memiliki ciri-ciri yaitu berselubung, berbentuk bulat hingga pleomorfik, dan juga berdiameter 80 sampai 100 nanometer. Spesies dari gamma retrovirus ini yaitu virus leukemia murine, virus leukemia kucing, virus reticuloendotheliosis, dan juga virus leukemia gibbon ape. Berikut ini adalah gambar dari virion gamma retrovirus. Klasifikasi yang keempat yaitu ada delta retrovirus. Ciri dari delta retrovirus yaitu memiliki amplop, berbentuk bulat sampai pleomorfis, berdiameter 80 sampai 100 nanometer. Spesies dari genus ini yaitu Human T-lymphotropic atau HTLV jenis 1-4 yang dapat menginfeksi sel darah putih manusia serta dapat menyebabkan penyakit pada sistem saraf atau leukemia. Yang kedua ada Simian T-lymphotropic atau STLV tipe 1-4. Nah, HTLV dan STLV ini keduanya ditularkan melalui kontak seksual dan juga maternal neonatal. Virus yang ketiga ada bovine virus leukemia atau jenis retrovirus yang menyebabkan leukosis pada sapi dan penularannya secara maternal neonatal. Nah, klasifikasi yang kelima dari Retroviridae yaitu ada Epsilon retrovirus yang merupakan genus dari Retroviridae yang hanya menginfeksi ikan. Virion dari genus Epsilon retrovirus memiliki ciri-ciri yaitu berselubung, berbentuk bulat, berdiameter 80 sampai 100 nanometer. Spesies dari genus ini yaitu Wallei epidermal sarcoma dan Wallei epidermal virus hyperplasia. Serta spesies dari genus ini banyak ditemukan di Amerika Utara yang biasanya penularannya melalui air. Lentivirus. Lentivirus adalah genus arachnovirus yang menyebabkan penyakit kronis dan mematikan dengan periode inkubasi yang lama pada manusia atau spesies mamalia lainnya. Kebanyakan sektor lentiviral didasarkan pada human immunodeficiency virus atau HIV yang menyebabkan AIDS.
HIV menginfeksi beberapa jenis sel darah putih, terutama sel CD4 yang memiliki fungsi penting dalam sistem kekebalan tubuh. Virus yang masuk ke dalam tubuh akan menghancurkan, merusak sistem kekebalan tubuh, sehingga orang yang terinfeksi akan mengalami defisiensi imun secara bertahap. Lentivirus memiliki sifat-sifat penting, yaitu virion, itu bulat berdiameter 100 sampai 140 nm. Inti silindris, genom, RNA untai tunggal, linear, positive sense 9 sampai 10 kb. Diploid, genom lebih kompleks daripada retinovirus organik, paling tidak mengandung 6 gen replikasi tambahan. Protein, selubung glikoprotein mengalami variasi antigenik, enzim reverse transkriptase terkandung di dalam virion. Selubung ada replikasi, reverse transkriptase mengkatalisis transkripsi RNA virus menjadi DNA. DNA provirus. DNA provirus merupakan cetakan atau RNA virus, sering timbul varialitas genetik. Pematang atau partikel bertunas dari selaput plasma. Karakter yang menonjol yaitu anggotanya adalah non-onkogenik dan mungkin sitosidal. Menginfeksi sel sistem imun. Provirus secara tetap berkaitan dengan sel. Ekspresi virus terbatas in vivo menyebabkan penyakit kronik. Progresif lambat, replikasi sangat spesifik. Kelompoknya termasuk virus penyebab AIDS. Spumavirus. Spumavirus adalah virus yang memiliki morfologi spesifik. Virionnya mengandung DNA beruntai ganda dalam jumlah yang signifikan dan perakitannya berbeda, memiliki amplop dan bulat sampai pleomorfis dengan diameter sekitar 80 sampai 100 nm. Spesies dari genus ini yaitu Simian fomivirus dan Human fomivirus. Sifat umum virus yaitu retrovirus mempunyai berbagai sifat khas yang lain, yaitu DNA provirus dapat mengadakan integrasi dengan DNA tuan rumah tanpa membunuh sel tuan rumah. Beberapa retrovirus membawa gen yang mampu secara langsung mengubah sifat sel tuan rumah menjadi neoplastik. Berdasarkan tuan rumah yang diperlukan untuk mengadakan replikasi virus, maka retrovirus dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ektropik, xenotropik, dan ampotropik. Tahap-tahap terjadinya siklus replikasi retrovirus. Yang pertama, penempelan. Interaksi virus inang terjadi karena ada reseptor spesifik pada permukaan sel inang untuk virus tersebut. Yang kedua, penetrasi dan pelepasan bungkus. Penetrasi adalah proses masuknya partikel virus ke dalam sitoplasma. Yang ketiga, integrasi. DNA virus yang terintegrasi pada kromosom inang disebut dengan provirus. Yang keempat, tahap sintesis. Protein-protein yang perlu diglikosilasi akan diproses di dalam retikulum endoplasma dan badan Golgi. Yang kelima, assembly dan maturasi. Protein envelop akan terinkorporasi ke dalam membran sel, sementara RNA dan precursor protein lainnya akan diasembili di dekat membran sel tersebut dan akan terjadi proses budding dan dilanjutkan dengan proses maturasi dengan bantuan protease.
sampel untuk HIV. Yang pertama, bahan pemeriksaan dapat berupa serum, plasma, atau darah (whole blood spot atau DBS) sesuai dengan petunjuk dari reagensia yang dipakai. Yang ketiga, serum diperoleh setelah dilakukannya pemisahan dari sel darah dengan cara sentrifugasi terhadap darah yang telah beku. Yang keempat, plasma diperoleh dengan cara segera memisahkannya dari sel darah setelah dilakukan sentrifugasi terhadap darah yang antikoagulan. Yang kelima, bahan pemeriksaan sebaiknya segera diperiksa, terutama untuk bahan darah lengkap. Yang keenam, bila terpaksa disimpan, serum atau plasma dapat disimpan pada suhu kurang lebih 20 derajat Celcius atau lebih rendah. Serum atau plasma dapat bertahan lebih lama. Penyakit yang disebabkan oleh Retroviridae, HIV 1 dan HIV 2. HIV adalah dua spesies inti virus penyebab AIDS. Virus ini menyerang manusia dan menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh kita menjadi lemah dalam melawan infeksi. AIDS merupakan sindrom atau kumpulan dari gejala-gejala yang muncul akibat sistem kekebalan tubuh yang sangat lemah. HTLV manusia, T. infotrophic virus atau HTLV adalah virus yang dapat menyebabkan penyakit darah atau menyebabkan saraf. Diagnostik untuk HIV. Penegakan diagnosis HIV ditentukan berdasarkan informasi yang didapat dari pemeriksaan riwayat keluhan, faktor resiko, pemeriksaan fisik secara umum, dan dipastikan dengan melakukan pemeriksaan antibodi melalui pemeriksaan darah. Umumnya, langkah diagnosis HIV dilakukan melalui screening maupun layanan voluntary counseling and testing. Tahap diagnostik HIV. Yang pertama adalah konseling. Yang kedua, anamnesis. Yang ketiga, pemeriksaan fisik. Yang keempat, diagnostik tes. Yang kelima, diagnostik penunjang. Dan pencegahan HIV. Penanganan HIV sampai saat ini, obat dan vaksin yang diharapkan untuk bisa membantu dan memecahkan masalah penanggulangan HIV atau AIDS sebelum ditemukan. Pencegahan itu sendiri dilakukan dengan cara menjaga cairan tubuh yang telah tercemar atau terinfeksi HIV agar tidak masuk ke dalam tubuh kita, akan mencegah penularan HIV melalui alat-alat yang tercemar virus HIV dan mencegah penularan HIV lewat darah secara langsung.